Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wahada syirku ya akhwa fi qalbi ibni Adam min dabibin namlati sauda bil lailati zulma ala syafati summa. Wahada syirku bermula musyrik ini. Wahada syirku bermula musyrik ini akhwa yaitu lebih samar fi qalbi ibni Adam di dalam hatinya anak Adam. Wahada syirku bermula musyrik yang seperti ini, musyrik tapi kecil ya. Akhwa yaitu lebih samar fi qalbi ibni Adam di dalam hatinya anak Adam min dabibin namlati sauda dari nempelnya atau ngalayap, ngalayap dari merayapnya semut as-sauda'i yang sangat hitam bil lailatil zulma'i di malam yang sangat gelap ala syafati somai di atas batu hitam yang sangat hitam. Artinya musyrik tapi sangat kecil musyriknya. Ria itu musyrik si kecil kul asghar namanya. Jadi apa kecilnya? Kata Syekh Nawawi seperti hirem-hirem semut yang hitam, warnanya hitam. Itu dilihat di malam hari di atas batu yang sangat hitam ada tapi tidak terlihat. Yang bisa melihat hanya Allah. Dalam kitab Tijan ada kan? Ya, mudah-mudahan saja ya. Kalau memang seperti ini senang kita. Jadi artinya sebab sulit juga sih memang kan. Yang namanya hati itu bisa diatur. Kurang hese kadang-kadang, kurang sekurus itu hati mah kadang-kadang kemana? Ya. Jadi orang yang mempunyai jiwa ingin terpuji di luar orang tua, di luar guru, di luar suami, dia masuk dalam kategori ria. Tapi rianya ria kecil, ria sama seperti apa samanya barangnya ada tapi tidak terlihat. Yang tahu hanya Allah. Allah maha mengampuni, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Makanya jangan berhenti ibadahnya, terus aja. Fa'ulima maka dapat diketahui, dapat disimpulkan minhazal kalami dari perkataan ini, minhazal kalami dari pembahasan ini, minhazal kalami dari pembicaraan ini, minhazal maudi dan dari tempat ini, anal murada bil iman. Apa sesungguhnya yang dimaksud bil iman dengan kata iman mal'in? Maknanya adalah al-ikhlas fi kalamin azim. Ternyata iman malin yaitu ikhlas maksudnya. Imannya seseorang yaitu tidak ada takamalah sempurna kata naro nasan bibrin masalah. Nah, itu jadi artinya iman seseorang di sini maksudnya keikhlasan seseorang. Ya kalau sudah dibaca begini kita enak lah. Kalau disimpulkan sudah kesimpulan bahwa ria ingin terpuji itu adalah sifat yang tidak baik. Tapi dosanya ria sangat kecil yang tahu hanya Allah. Seperti semut hitam dilihat di malam hari yang sangat gelap di atas batu yang sangat hitam tahu hanya Allah.
Udah selesai. Wa qawluhu takamala fil madi. Takamala tafsir. Bermula failnya aidun yaitu kembali ilal iman. Takamala menjadi sempurna ia iman. Wa jumlah mutakhabar wa jumlatu khabarula layakunu al-waqti khabar mubtada. Bermula jumlahnya fil fa'il yaitu menjadi khabar layakunu atau yang dimana pada yakunu adalah mubtada daripada imanu mar'in. Nah, jadi nahwu cuma Qauluhu bi ibilin ibil, tapi di dalam nazamah sukun bi ibilin. Qauluhu bi ibilin bisukunil ba min tahqiq kama bil misbah wal wazni. Asal mananya ibilun wanta. Wa huwa muta'alliqun bi musila bi ibilin bahwa jar ibilun majrur sajumlatil majrur ta'alluq kana al musila. Musila kan bil madinah ibu fa'il bil majrur. Nah ini berubahnya lebih luar wa ala misal gitu ya. Muta'alliqun bi masalah bi musila al mabnil majrur al waqi sifatun linasan. Jadi sifat untuk lafaz nasan hatta yaronasan bi ibn musila. Intaha wis tutup terusan sudah selesai terusan Imam Ghazali. Fayakunu madhahum. Udah dibaca belum? Maka ada madhahum apa pujian manusia, wazamuhum dan celaan manusia, sawaan yaitu podo mawon. Sawaan yaitu sama saja. Jadi bagi orang yang sudah ikhlas di hadapan manusia itu, apakah dipuji atau tidak dipuji sama saja. Lam yakhsha laumatal laim, tidak takut dia laumatal laim akan celaan orang yang mencela. Bil ula ketika dia sedang melaksanakan ibadah di hadapan Allah atau melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abu Madian Al-Hadidi bil hikam, dalam kitab hikamnya sendiri karangan Imam Syekh Athaillah, muridnya Abu Umar Al-Mursi. Abu Umar Al-Mursi muridnya Abu Hasan As-Sadili, tokoh waqiah ahli tasawuf. Alamatul ikhlasi ayyafna antar qalbu bi musyahadatil haqqi. Bermula tanda-tanda ikhlas, alamatul ikhlas. Coba sampaikan translasi mana capek. Alamatul ikhlasi bermula tanda ikhlas ayyafna yaitu hendak menjadi hancur, tidak ada maknanya maksudnya. Angka di hadapanmu al-khalqu apa makhluk bi musyahadatil haqqi, di dalam menyaksikan kebenaran. Jadi tanda-tanda ikhlas seseorang beribadah itu sudah tidak melihat pujian atau celaan manusia, sudah selesai ibadahnya. Ya, seperti kalian mau dipuji mau tidak dipuji, waktunya berjamaah subuh rame kan, alhamdulillah. Berjamaah asalnya bagus nggak? Bagus. Jamaah juga nih kalau sudah sehat benar sudah berjamaah asal lagi. Jamaah asal di rumah paling berdua doang atau di masjid makan banyak. Mudah-mudahan nanti sembuh benar, doakan ya. Qala Ahmad Ibnu Alan fi syarhihi, telah berkata siapa Ahmad bin Alan
bisa dulu ada cantik alisan namanya Mang Alan. Oh, gede. Orang mana tak? Orang semua di mana tak? Iya, angkatnya orang gajinya lah, jadi bos. Ini hakikatul ikhlasi al-khulusu min zuhudil aqwan wa dukhul fi maqamil ihsan. Orang Cimarga. Ini karena hakikatul ikhlas, bermula hakikatnya ikhlas al-khulusu yaitu mulus. Tahu mulus? Kalau warna itu putih, tidak ada warna-warna lain, mulus, bersih. Min syuhulil aqwan, dari kesaksian yang ada apa saja. Wadukhulu, dan masuk fi maqamil ihsan, pada posisi ihsan dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau tidak ikhlas salah. Sebab ikhlas bagian daripada ihsan. Ihsan adalah tahap yang tertinggi, penyebabnya ikhlas. Kiainya harus ikhlas, santrinya harus ikhlas di alisan. Jangan terganggu dengan apa? Dengan keadaan. Waktunya belajar saja. Wa qala al-Ghazali lagi, dan telah berkata siapa Imam Ghazali. Saya Nawawi ini banyak mengutip perkataan Imam Ghazali. Al-aslu fil ikhlasi istiwa'us sarirati wal alaniyah. Sudah kalau gitu, gampang, ini tidak terlalu susah nih. Kata Imam Ghazali, yang namanya ikhlas istiwa'us sarirah wal alaniyah, sama saja dia ibadah apakah sendirian, sarirah itu wal alaniyati, atau beribadah sama-sama, mau sendirian mau sama-sama, tidak ada perubahan. Qobliyah aja terus salat rawatib, sebelum sholat dan setelah sholat wajib namanya rawah. Apakah dia sholat sendiri atau sholat bersama. Bertakwa kepada Allah, ittaqullah fisiri wal alan. Ini gampang ya, ini tidak terlalu susah ya. Ini mungkin tanda ikhlas itu adalah ketika seseorang beribadah tidak ada perubahan apakah dia sendirian atau rame-rame. Al-ikhlas istiwa'us sarirah wal alaniyah, kama qala Umar radhiyallahu anhu li rajulin 'alaika bi amalil alaniyah. Qala ya amirul mu'minin wa ma amilal alaniyah ma amal qala ma idza tala 'alaika lam tastahi minhu. Lampun jangan membawa aja. Parah lampun angga ya kekuatan. Kekuatan yang terukur sabar menit. Al-ikhlas istiwa'us sarirah apa? Al-ikhlas sarirah sama saja apakah sedang sendirian walaniyati atau sedang rame-rame. Ya, kalau waktunya setor, apakah cuma 2 orang, 3 orang, setor saja. Sudah waktunya ya. Cuman jangan terlambat. Kenapa kalau terlambat ditolak? Karena nanti ada beberapa anak yang tidak kebagian. Sudah nunggu dia, tapi tidak kebagian kan kasihan. Itu sebabnya harus tepat waktu. Rata-rata kalau setor itu di luar raihan, yaitu rata-rata 7 menit, 7 sampai 8. Jadi mohon supaya tepat waktu kalau saudaranya. Paling lambat jam 4 lewat 5 menit. Kecuali kalau umpamanya yang lambat itu malah lagi, berarti belum beres urusannya. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dirajulin kepada seorang laki-laki.
Alaika bi amalil alaniyah. Apa nih kemarin yang sudah ngaji alfiah namanya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum. Ini alaika ini apa namanya? Coba lupa ya. Apa namanya? Ikro alaika. Laki-laki alaika bi amal ananiyah. Peganglah olehmu, tetap saja kamu di situ dengan beramal secara alaniah. Alaika wajib kepadamu, peganglah olehmu pekerjaan walaupun dalam keadaan rame-rame. Qala ya Amirul Mukminin. Qala berkata rajul ya Amirul Mukminin, punten tadi pagi ngaji ya Amirul Mukminin mau ada apa ini? Amirul Mukminin mau ada apa? Mau ada mod? Masa Bapak mau disukun mau geta? Ya Amirul Mukminin, punten Raja, mohon maaf ya Raja, wa ma amalul alaniyah. Wa ma bermula apa amalul alaniyah, yaitu pekerjaan yang dimaksud dengan alaniyah. Allah berkata Sayyidina Umar, ma idab tala alaika lam tastahi minhu. Ma yaitu sesuatu yang ibadah ya tala alaika, ketika mendarat ya, muncul secara tiba-tiba alaika atasmu, lam tastahi minhu, maka tidak malu kamu minhu daripada. Jadi artinya apakah kita sedang rame-rame apa sedang sendiri aja jujung-jujung saja kan? Tidak ada pengaruh apakah rame atau sendirian, begitu aja, tidak ada perubahan. Itu namanya ibadah yang tanda ya. Waqala Abu Muslim Al-Halwani, ma'alim ta'amalan ubali ayat wali anas alaihi la ityani ahli wal baul wal baid. Waqala Abu Muslim berkata siapa Muslim Al-Halwani Al-Khalwani, ma'amil tu amalan, ma'amil tu tidak melakukan aku amalan akan sebuah ibadah ubali yang peduli aku. Apakah ayat dari anak sahihi, ayatnya kemudian tiba-tiba muncul, atau an-nasu siapa manusia yang atas amal ila ityani ahli wal bawl wal ghaid, kecuali ityani ahli, mendatangkan aku ahli akanku, wal bawl wal ghaid biasa aja, artinya tidak ada perubahan. Wa hadhihi darajatun 'azimah la yanaluha kullu wahid. Wahai bermula ikhlas yang seperti ini, darajatun azimatun, yaitu pangkat yang sangat tinggi. Layana luakul wahad, layana tidak bisa menghasilkan akan hari kul wahad, setiap orang. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang bisa menghasilkan. Ketiga artinya berkali-kali Syekh Nawawi mengatakan ikhlas, tanda ikhlas itu tadi itu dipuji atau tidak dipuji itu tidak ada pengaruh bagi dia. Dipuji ya 1 juta sih, tidak dipuji 1 juta kalau sedekah, karena dia mampunya 1 juta, mampunya 100, dipuji 100, tidak dipuji 100 karena mampunya dia 100, dipuji 50, tidak dipuji 50 karena dia mampunya 50, dipuji dia salatnya dia 2 rakaat, tidak dipuji dia 2 rakaat. Tidak ada perubahan dipuji atau tidak dipuji, sehingga dianggap manusia itu bagi dia ya tidak mempengaruhi apa-apa, dipuji dan tidak dipuji.
akan berbeda lagi kalau orang diupload, dipuji ya duitnya dipaksa mau masuk 100 jadi 1 juta. Itu salah juga, itu tidak baik. Qaluhu fi apa ini? Madahuhu wa damuhu bi isma'il mim bihima mana wa dhamir bihima ainul linnas, bermula dhamir bihima di dalam keduanya itu kembali kepada padana wa qalidil ula fi hadhihi darajatil ula wa hiya ibadah. Padi ismul isyarah lil muannas walaysa bimana sahib, linya bukan di isim maus asmaul hal, tetapi linya adalah di isim isyarah di dalam pangkat yang tinggi ini fi hadhihi darajatil ula kama qad yatawahamu amalun. Siapa yang boleh membacanya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amalun li'adin nasi syarikun tarkuhu din nasi dakam wa liya'u sabahana. Amalun bermula satu amal, syirkun yaitu syirik, li'adin nasi karena bertujuan terhadap manusia, tarkuhu bermula meninggalkannya amal, din nasi karena manusia, daka bermula syirik, dua musrik arya yaitu ria, sabah lala halnya kesana kemari. Tidak jelas. Amalun li ajlin nasi ilmun kartu barang. Amalun li ajlin nasi ilmun kartu lin nasi beribadah karena manusia atau tidak beribadah karena manusia itu namanya syirik atau riya. Biasanya kita suka melaksanakan ba'diyah umpamanya karena ada teman tidak, itu bisa jadi riya itu. Atau tadinya juga tidak suka qobliyah ba'diyah, begitu ada teman dia sholat itu riya juga. Tidak konsisten. Karena itu orang yang ibadahnya konsisten, bagaimanapun dia tidak disebut riya itu. Yang tidak yang dikatakan riya syirkul asghar itu karena tidak konsisten, kumangin. Dalam Al-Quran disebut wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin, surah Al-Hadiyah. Wa minan nasi may ya'budu Allah ala fa in asabahu khairun ma'an nabi dan seterusnya. Nah, sabara itu apa? Sabara itu adalah diambil dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kali itu sabara itu. Wa hadzal bait bermula bait ini ma'khudun min kalami Sayyidil Fudail, yaitu dirilis diambil dari perkataan Sayyidil Fudail, Imam Fudail. Fa'inna uqala, maka sesungguhnya Imam Fudail qala yaitu berkata Imam Fudail, tarkul amal min ajli nasi riyaun wal amal min ajli nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allah min rumah. Meninggalkan ibadah karena ada teman, karena ada manusia namanya riya.
atau biasanya tidak, wal amal mengerjakan atau ibadah min adinas karena ada teman, itu juga riya. Yang benar adalah ikhlas, ayu Allah minhuma, mudah-mudahan menyelamatkan kepadamu siapa Allah minhuma dari keduanya, itu konsisten terus menerus, khairul umur adwamuha atau istiqomah. Qaulu sabahlala makhudun min qali Umar radhiyallahu anhu, inni la ukrihu an aro ahadakum sabahlala. Ini sesungguhnya aku la ukrih, yaitu kurang suka aku, sungguh tidak suka aku, lamnya tidak. Ini la ukrihu, sesungguhnya aku betul-betul tidak suka. An aro, hendak melihat aku ahadakum kepada salah satu di antara kalian sabahlala kajian itu la fi amali dunia wala fi amali akhirah, di dunia tidak manfaat apalagi dilihat dari sisi akhirat. Kagak, ini bahaya ini manusia ini. Sabahlala sebuah hebat kan, sabahlala la amal fi dunia fil akhirah. Jadi rugi kita ya kalau kita menjadi orang sabahlala, di dunia manfaatnya, di akhirat tidak ada manfaat. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu mala, sebagian daripada iman seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Contohnya yang manfaat di dunia, maju manfaat di dunia, ya hasilnya nyawa, usaha. Ini pekerjaan yang tidak bermanfaat di dunia, merugikan di akhirat. Apa itu? Apa itu? Pekerjaan apa? Begadang boleh saja kalau ada manfaatnya. Begadang karena untuk membangunkan anak-anak yang berjamaah subuh, dapat pahala kamu itu. Asal jangan sebelum sholat subuh udah tidur, jangan. Bergadang karena supaya subuhnya tidak kesiangan semuanya. Nah, kamu ikut berjamaah dulu. Setelah berjamaah kalau memang mutir nggak apa-apa, habis begadang menyiapkan itu ya. Tapi kalau umpamanya begadang karena untuk membangunkan berjamaah, kamunya tidak sholat, ya dongeng namanya itu mah. Salah ya, tidak baik itu. Jadi sama dengan apa? Seperti bisa menerangi orang lain, tapi lilin habis, jangan begitu. Bagian yang suka kan sudah dijadwal ya. Ada yang piket, bagus tuh piket, kamu dapat pahala. Habis piket, sholat subuh, bila perlu nyarap dulu, habis nyarap dulu. Ya kalau nggak sekolah juga atau nggak ngaji nggak apa-apa, tidur sudah bagus nggak apa-apa. Karena tadi malam habis begadang. Memang di pesantren yang lain juga begitu. Ada begadang, nanti dia dikasih dispen, tidak sekolah juga tidak dihukum karena dia habis begadang. Begadang boleh saja jika ada manfaat. Berarti kalau tidak ada manfaatnya hukumnya ulah begadang. Kita buku-buku mau ngobrol ke balat ketimah. Rabbana la tu'akhidna. Alhamdulillahirabbil alamin.
Silo Pakani Eka Upada Alata Kaumandiga Jaga So Eng Talera Isip Yada Timur Satane Adil Moso Isu Papat Hatabun Nani Nani Sarina Dewa Surma Selesai.